Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan atau melebih jelaskan mengenai soal UAS, mata kuliah administrasi pendidikan yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin. Baik, langsung saja di sini untuk soal yang pertama itu, dalam ilmu administrasi pendidikan ada beberapa pandangan terkait definisi administrasi. Pertama, ada administrasi lebih luas dari manajemen. Kedua, administrasi sama dengan manajemen. Yang ketiga, administrasi lebih sempit daripada manajemen. Jelaskan ketiga hal tersebut. Baik, jadi jawaban dari soal yang nomor 1 di sini, dalam konteks ilmu administrasi pendidikan terdapat 3 pandangan utama terkait definisi administrasi yang mencerminkan perbedaan pendapat terhadap peran dan cakupan administrasi. Jadi yang pertama ada administrasi lebih luas dari manajemen. Menurut pandangan ini menekankan bahwa administrasi melibatkan tidak hanya aspek manajerial tetapi juga aspek-aspek non-manajerial atau lebih umum. Administrasi dalam konteks ini mencakup tugas-tugas seperti perencanaan, kebijakan, pengambilan keputusan, strategi, dan pengorganisasian sumber daya yang mungkin tidak secara eksklusif terfokus pada manajemen operasional sehari-hari. Dan juga dalam pendekatan ini, administrasi dilihat sebagai kegiatan yang lebih holistik yang mencakup aspek-aspek yang bersifat lebih umum dan strategis. Selanjutnya ada yang berpendapat bahwa administrasi sama dengan manajemen. Menurut pendekatan ini menyatakan bahwa istilah administrasi dan manajemen dapat digunakan secara bergantian dan memiliki arti yang setara. Dalam konteks ini, aktivitas administratif dan manajerial dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Oleh karena itu, fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian dianggap sebagai bagian strategi dari administrasi. Dan juga pada pendekatan ini menciptakan kesinambungan antara konsep administrasi dan juga manajemen. Untuk pandangan yang ketiga, yaitu administrasi lebih sempit daripada manajemen. Menurut pandangan ini berpendapat bahwa administrasi merupakan bagian dari manajemen dan mencakup aspek-aspek tertentu dari manajerial. Dalam hal ini, administrasi didefinisikan sebagai fokus pada aspek kebijakan dan pengambilan keputusan strategis, sedangkan manajemen mencakup tugas-tugas yang lebih operasional seperti perencanaan harian, pengorganisasian, dan pengawasan. Dengan demikian, administrasi dianggap sebagai subsistem dalam kerangka manajemen yang lebih besar. Jadi, dengan adanya 3 pandangan ini, pemahaman tentang administrasi dalam konteks pendidikan dapat bervariasi. Jadi tujuannya agar bisa mendapatkan sebuah hal yang menjadi ada lebih bervariasi. Selanjutnya untuk soal yang nomor 2. Menurut MC Gregor yang dikutip oleh Prof. Dr. Andes Haji Engkoswara EFD MED,
Dalam satu buku karangannya yang berjudul Administrasi Pendidikan dalam bab gaya dasar kepemimpinan, bahwa ada dua macam manusia, yaitu manusia X dan manusia Y. Dalam kurung teori X dan teori Y. Ketika kita menjadi atasan, dalam kurung pemimpin, kita tidak bisa memperlakukan sama antara manusia X dan manusia Y karena karakter yang berbeda, sehingga menuntut gaya kepemimpinan yang berbeda. Pertanyaannya, apakah untuk manusia X dan manusia Y kita lebih menggunakan gaya kepemimpinan yang bagaimana, dan jelaskan kenapa harus menggunakan gaya tersebut. Baik, selanjutnya untuk jawaban dari soal yang nomor 2. Jadi jawabannya di sini, menurut teori X dan teori Y yang dikemukakan oleh Douglas MC Gregor, manusia X dan manusia Y menggambarkan dua pandangan yang berbeda terhadap sifat manusia dan cara mereka diarahkan atau dimotivasi dalam konteks pekerjaan. Berikut adalah kriteria yang cocok untuk manusia X dan manusia Y. Yang pertama, manusia X. Di sini ada deskripsi karakteristik. Manusia X dianggap cenderung malas, tidak suka bekerja, kurang ambisius, dan mencari rasa aman. Mereka memerlukan pengawasan ketat dan motivasi eksternal untuk melakukan pekerjaan. Yang kedua, gaya kepemimpinan yang cocok. Jadi gaya kepemimpinan yang cocok untuk manusia X ini lebih cocok menggunakan gaya kepemimpinan yang bersifat otoriter atas transaksional. Pemimpin perlu memberikan instruksi yang jelas, menetapkan aturan yang ketat, memberikan reward dan hukuman sebagai insentif, dan melakukan pengawasan yang ketat. Selanjutnya untuk manusia Y. Jadi yang cocok untuk manusia Y, yang pertama ada deskripsi karakteristik dari manusia Y. Manusia Y dianggap memiliki motivasi intrinsik, kreatif, suka tantangan, dan memiliki tanggung jawab diri sendiri. Mereka dianggap lebih suka bekerja dengan kebebasan dan memiliki dorongan untuk berkembang. Jadi untuk gaya yang cocok dari manusia Y di sini, untuk manusia Y lebih cocok menggunakan gaya kepemimpinan yang bersifat partisipatif atau transformasional. Pemimpin perlu memberikan otonomi, mendengarkan ide-ide kreatif, memberikan tantangan, dan memberikan dukungan untuk pertumbuhan pribadi. Dan juga gaya pemimpinan ini memberikan ruang bagi partisipasi aktif dan pengembangan potensi individu. Jadi kesimpulannya, pentingnya memiliki gaya kepemimpinan yang sesuai dengan karakteristik manusia X dan manusia Y adalah untuk memotivasi dan mengelola mereka dengan efektif. Itulah jawaban dari soal yang nomor 2. Selanjutnya soal yang nomor 3. Untuk soal yang nomor 3 di sini ada 4 macam gaya kepemimpinan, yaitu otoriter, pseudo, demokratis, laissez-faire, dan demokratis. Dari keempat gaya tersebut tentunya mempunyai kelebihan masing-masing. Jadi pertanyaannya adalah, dari keempat tersebut menurut Anda mana yang paling baik untuk dipakai pada zaman sekarang ini, dan jelaskan alasannya. Baik, untuk jawaban dari soal nomor 3 di sini,
adalah dalam memilih gaya kepemimpinan yang paling baik untuk zaman sekarang penting untuk mempertimbangkan konteks dan kebutuhan organisasi serta karakteristik individu yang dipimpin. Namun, dalam era yang terus berkembang dan kompleks seperti sekarang, gaya kepemimpinan yang lebih adaptif dan kolaboratif cenderung lebih efektif dalam hal ini. Gaya kepemimpinan yang demokratis dapat dianggap sebagai yang paling cocok. Jadi di sini dalam era saat ini mungkin yang paling cocok adalah gaya demokratis. Berikut kriteria gaya kepemimpinan demokratis. Untuk kriterianya di sini salah satunya yaitu untuk deskripsi. Gaya kepemimpinan demokratis melibatkan partisipasi aktif dari anggota tim dalam pengambilan keputusan, mendengarkan pendapat mereka dan membangun kerjasama. Selanjutnya kelebihan. Jadi kelebihan dari gaya kepemimpinan demokratis memungkinkan partisipasi dan keterlibatan anggota tim sehingga meningkatkan motivasi, kreativitas, dan kepuasan kerja. Ini juga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik karena melibatkan berbagai perspektif dan pengetahuan yang beragam. Selanjutnya alasan. Dalam era yang kompleks dan berubah dengan cepat, gaya kepemimpinan demokratis memungkinkan pemimpin untuk memanfaatkan keahlian dan pengalaman kolektif tim. Ini juga menciptakan lingkungan yang inklusif di mana anggota tim merasa dihargai dan memiliki tanggung jawab dalam mencapai tujuan bersama. Gaya kepemimpinan demokratis juga mendukung inovasi dan adaptasi yang diperlukan dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang. Jadi di sini juga ada tambahan. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi. Terkadang dalam situasi darurat atau ketika keputusan cepat diperlukan, gaya kepemimpinan otoriter mungkin lebih efektif. Selain itu, dalam beberapa konteks yang sangat kreatif atau di mana anggota tim memiliki tingkat keahlian yang tinggi, gaya kepemimpinan laissez-faire yang memberikan kebebasan dan otonomi dapat menjadi pilihan yang baik. Oleh karena itu, pemimpin yang efektif harus mampu mengadaptasi gaya kepemimpinan mereka sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang dihadapi. Jadi di sini mungkin tinggal kita menyesuaikan dengan kondisi dan waktu atau pada masanya gitu. Selanjutnya untuk jawaban dari soal yang nomor 4. Di sini pertama saya bacakan soal nomor 4. Ketika kita mempunyai sebuah lembaga pendidikan, tentu penting sekali kita mempunyai visi dan misi. Namun tidak sedikit orang yang masih belum memahami apa yang dinamakan visi dan misi. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan visi dan misi, dan jelaskan sehingga jelas perbedaan dari keduanya. Berikan contoh nyata terkait visi dan misi. Ambil contoh visi dan misi dari di tempat Anda mengejar atau lembaga terdekat dari tempat tinggal Anda, serta analisislah apakah visi dan misi lembaga tersebut sudah sesuai. Lengkapi dengan foto visi dan misi dan lembaga yang Anda analisis tersebut. Baik, jadi jawaban dari soal nomor 4 di sini, visi dan misi adalah dua elemen yang penting dalam perencanaan strategis sebuah lembaga pendidikan atau organisasi. Jadi berikut adalah penjelasan mengenai visi dan misi. Yang pertama, visi. Visi adalah gambaran masa depan yang diinginkan atau tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan
atau organisasi. Dan juga visi memberikan arah dan inspirasi bagi lembaga, menggambarkan cita-cita yang ingin dicapai dan menjadi panduan dalam pengambilan keputusan strategis. Juga visi biasanya bersifat abstrak, inspirasional, dan mencerminkan nilai-nilai inti lembaga. Selanjutnya misi. Misi adalah pernyataan yang menjelaskan tujuan utama lembaga pendidikan atau organisasi serta cara yang akan dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Misi juga menggambarkan kegiatan inti lembaga, nilai-nilai yang dijunjung tinggi, dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka pendek atau menengah. Dan juga misi memberikan arah operasional dan fokus pada kegiatan sehari-hari lembaga. Jadi berikut ini adalah contoh-contoh visi dan misi yang ada di lembaga dekat dengan tempat saya. Yang pertama, visinya yaitu menjadi pusat pendidikan yang unggul dalam mengembangkan potensi siswa dan menciptakan generasi yang berintegritas, berdaya saing, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Untuk misinya, mengembangkan potensi siswa melalui pendidikan yang holistik, berorientasi pada nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan, serta memberikan pengalaman belajar yang berkualitas dan relevan dengan tuntutan zaman. Jadi menurut analisis dari kami di sini, visi dan misi lembaga tersebut terlihat sesuai dengan tujuan pendidikan yang holistik dan pengembangan karakter siswa. Visi menekankan pada tujuan jangka panjang untuk menciptakan generasi yang berintegritas dan berkontribusi positif, sementara misi menjelaskan pendekatan pendidikan yang holistik dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Namun, untuk memberikan analisis yang lebih mendalam diperlukan informasi lebih lanjut mengenai implementasi dan pencapaian visi dan misi tersebut dalam praktik sehari-hari di lembaga tersebut. Itu untuk jawaban dari soal nomor 4. Selanjutnya soal yang nomor 5. Untuk soal nomor 5 di sini ada sebuah lembaga yang siswanya puas sekali belajar di tempat tersebut. Karena meski jarang masuk belajar, lembaga tersebut tetap memberikan nilai yang bagus kepada para muridnya. Kalau kita merujuk pada definisi sekolah yang bermutu, maka akan kita dapati bahwa salah menurut Anda. Apakah sekolah yang disebutkan tersebut sudah bisa dikatakan bermutu menurut Anda, serta berikan alasannya. Baik, selanjutnya jawaban dari soal nomor 5. Sebuah lembaga pendidikan dapat dikatakan bermutu jika mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan memenuhi kebutuhan siswa, sehingga siswa merasa puas dengan pengalaman belajar mereka. Namun, tingkat kehadiran yang rendah seharusnya tidak menjadi indikator tunggal untuk menilai kualitas suatu lembaga. Penting untuk melihat lebih dalam dan mempertimbangkan beberapa aspek lainnya.
Jadi berikut adalah beberapa beberapa pertimbangan terkait apakah lembaga tersebut dapat dikatakan bermutu. Yang pertama, kualitas pembelajaran. Meskipun siswa merasa puas, penting untuk mengevaluasi metode pembelajaran, materi ajar, dan apakah lembaga tersebut memberikan pemahaman yang mendalam kepada siswa. Yang kedua, evaluasi berkaitan dan pendekatan pengajaran evaluasi kurikulum dan pendekatan pengajaran dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang kualitas pembelajaran. Yang kedua, untuk standar pendidikan. Apakah lembaga tersebut memenuhi atau melebihi standar pendidikan yang ditetapkan oleh otoritas pendidikan setempat? Dan juga apakah standar pendidikan yang tinggi mencerminkan komitmen lembaga terhadap kualitas dan relevansi pendidikan yang diberikan. Selanjutnya, evaluasi kinerja siswa. Selain nilai, apakah ada mekanisme evaluasi kinerja siswa yang mencakup aspek-aspek seperti pemahaman konsep, keterampilan praktis, dan sikap. Dan juga evaluasi kinerja siswa yang holistik dapat memberikan gambaran lebih lengkap tentang pencapaian akademis mereka. Selanjutnya, partisipasi orang tua. Apakah lembaga tersebut melibatkan orang tua dalam proses pendidikan dan memiliki saluran komunikasi yang terbuka? Dan juga partisipasi orang tua dapat memengaruhi keberhasilan siswa dan menciptakan dukungan yang lebih baik yang lebih kuat untuk pendidikan. Dan yang kelima, kemampuan membangun karakter. Apakah lembaga tersebut juga fokus pada pengembangan karakter, nilai-nilai moral, dan keterampilan sosial siswa? Dan juga pembentukan karakter yang baik menjadi bagian integral dari pendidikan bermutu. Jadi kesimpulannya di sini, untuk lembaga yang bermutu, lembaga tersebut bisa dikatakan bermutu jika atau perlu dilakukan dengan evaluasi menyeluruh terhadap aspek-aspek tersebut. Meskipun kepuasan siswa penting, itu hanya satu dari banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam menilai kualitas suatu lembaga pendidikan. Mungkin itu sedikit penjelasan atau dari soal UAS administrasi dan supervisi pendidikan ini yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin, MPD. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.